Tahun politik, Komisi A DPRD Jawa Timur menghimbau dan meminta ASN yang ada di Jawa Timur menjaga netralitas. Berikutnya, penyerahan kepada perwakilan dari Komisi C. Penyerahan dilanjutkan kepada perwakilan dari Komisi D. Gugup sudah menyampaikan secara resmi arah TKN bahkan bergabung. Nah, ini banyak yang meragukan netralitas ASN Jawa Timur. Nah, ini kalau Komisi A sendiri melihatnya seperti apa? Ada temuan atau sampai saat ini tidak terjadi sih keraguan-keraguan yang disampaikan itu atau bagaimana? Saya kira berkaitan dengan ASN, kekhawatiran bahwasanya tidak ada ketidaknetralan di sana, saya kira itu hanya asumsi. Karena sampai hari ini yang pertama tidak ada bukti terkait dengan itu. Terkait keterlibatan Gugup sebagai TKN dari Prabowo dan Mas Gibran, tentu wajar karena beliau sebagai seorang politik juga. Tentu pilihan politik beliau itu adalah pilihan pribadi beliau. Dan kami yakin Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa pasti bisa memahami mana yang kinerja pemerintahan dan mana kinerja beliau sebagai seorang politisi. Kami yakin beliau bisa memilah-milah itu. Terkait dengan ASN, tentu secara pilihan personal pribadi, kami tidak bisa melarang untuk mendukung salah satu paslon, karena itu adalah hak asasi dari masing-masing personal. Terkait dengan dukungan, tentu kami membebaskan pilihan. Nah, terkait netralitas, kami juga meyakini bahwa ASN di Jawa Timur ini sudah profesional. Tentu ketika ada pelanggaran-pelanggaran, kami selaku Ketua Komisi DPRD Jatim akan melakukan teguran-teguran kepada para ASN tersebut, dan kami juga menjunjung tinggi netralitas ASN yang ada di Pemprov Jawa Timur. Artinya sampai saat ini, apakah Komisi A juga memonitor? Artinya sampai saat ini tidak ada temuan atau dugaan terkait balilonya ASN gitu? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ketika ada hal-hal tersebut, tentu Komisi A DPRD Jatim dengan sangat terbuka menerima segala bentuk laporan berkaitan dengan ketidaknetralan dari ASN. Akan ada saya kira terkait dengan himbauan itu kan sudah jelas bahwa ASN dilarang berpolitik, bahkan berfoto pun sudah ada tata caranya. Jadi kita tinggal mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan memastikan bahwa ASN ini netral. Kita harus sesuai aturan ya, netralitas PNS atau ASN ya. Tapi kalau masyarakat yang meragukan, masa iya? Karena memang yang mungkin yang meragukannya begini, ada peraturan bahwa untuk mencalonkan presiden, mencalonkan legislatif itu masih para menteri misalnya itu kan masih aktif begitu loh, masih aktif sampai menjelang lihat baru tidak aktif. Nah ini kan sama dengan silent dong, mereka bisa mengkondusikan kepada aparat di lingkungan kementerian atau di lingkungan dari tingkat pusat sampai ke daerah, itu yang membuat rancu ya menurut saya. Tapi kita selaku Komisi A sesuai dengan ketentuan harus tetap netral begitu. Kita boleh tidak netral tapi kan keluarganya. Ada himbauan atau apa Ibu agar ASN tetap menjaga netralitasnya? Tetap harus menjaga netralitas karena kita mencoba bahwa pemilu ini kita harus belajar berdemokrasi sesuai dengan hak dan martabat kita sebagai bangsa dan sesuai dengan ketentuan. Kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi? Bukan tambah lama tambah nggak jelas gitu ya, bukan tambah kacau balau, tapi kita memang harus tetap sesuai patuh pada peraturan perundang-undangan. Jumlah pegawai negeri seluruh Indonesia berapa sih? Kurang lebih sekitar berapa juta cuma. Yang lain kan kita 170 juta. Yang punya hak memilih kan 150-an sekian. Tapi sampai saat ini kalau Komisi A sendiri meyakini untuk
ASN Jawa Timur sangat menjaga netralitasnya atau bagaimana Ibu? Ya, saya sudah coba tes ke beberapa teman. Kita netral tuh nggak berani gitu. Kita coba tes sudah. Artinya tidak ada yang sampai saat ini tidak ada temuan apapun ya Ibu? Iya, iya, seperti itu. Memberikan apresiasi mulai dari tingkat provinsi bahkan tingkat kabupaten pun alhamdulillah sudah kelihatan nampak netralitasnya. Tetapi yang memprihatinkan adalah perangkat-perangkat di tingkat desa, termasuk kepala desa, termasuk bawahan kepala desa, mulai dari RT, RW, perangkat-perangkat desa. Ini di bawah yang belum tersentuh terkait aturan. Banyak tim-tim sukses dari partai-partai manapun menggunakan mesin perangkat-perangkat desa. Padahal kalau ini diterus-teruskan akan membuat kegaduhan di tingkat bawah. Contoh, kalau tidak memilih partai ini nanti PKH tidak akan turun. Maka ancaman-ancaman itu terjadi di beberapa daerah, termasuk BLT. Kalau partai nanti yang sekarang ini, kalau partai nanti nggak menang, nanti BLT akan dihapus. Jadi sekarang penerima PKH, penerima bantuan sekarang ini kemerdekaannya untuk menentukan siapa pemimpinnya dan siapa wakil-wakilnya sekarang ini terhambat dengan bantuan-bantuan itu ditakut-takuti. Saya sering menyampaikan ini bukan era Orde Baru. Bantuan itu akan turun kapanpun selama pemerintah masih menganggarkan. Dan itu bukan salah satu partai yang memperjuangkan, tapi semua partai politik yang ada di DPR RI juga ikut menyetujui bantuan-bantuan itu. Makanya ganti presiden pun, ganti pemenang pemilunya siapa, partainya apa, insya Allah kalau itu masih dianggarkan dan keuangannya ada, semuanya akan mendapatkan bantuan terus.